dan teman saya lagi, Regina Elisa. Baik, dalam video ini kami buat untuk melengkapi tugas mata kuliah anti korupsi. Dalam video ini kita akan sama-sama mempelajari tentang gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. Kita akan mengupas tentang bagaimana gerakan bentuk kerjasama dan instrumen nasional yang menjadi tulang punggung upaya pencegahan korupsi di Indonesia. Kita juga akan menjelajahi peran vital dari sektor publik, swasta, BUMN, dan masyarakat sipil. Serta kita juga akan menganalisis kerangka hukum dan lembaga-lembaga kunci yang mendedikasi untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih bersih dan bebas dari korupsi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada teman-teman saya. Yang pertama, mengapa pencegahan korupsi sangat penting? Yang pertama akan dijawab oleh teman saya, yaitu Regina. Menurut saya, korupsi bukan hanya sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga seperti yang menyoroti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampaknya sangat merusak, mulai dari kerugian finansial negara yang masif, terhambatnya pembangunan infrastruktur dan layanan publik, hingga terkikisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Korupsi juga memperlebar ketimpangan sosial, menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, menurut saya, pencegahan korupsi sangat penting. Dan bagaimana menurut teman saya, Junita? Ya, menurut saya juga pencegahan korupsi sangat penting dilihat dari dampak korupsi terhadap negara. Kerugian ekonomi global menurut studi PBB diperkirakan 380 triliun per tahun, peningkatan kemiskinan hingga 20% di negara berkembang, dan bahkan 30% penurunan investasi. Jadi pencegahan sangat penting. Bagaimana menurut teman Regina? Apakah ada peran penting dari sektor swasta dan BUMN dalam pencegahan korupsi? Menurut saya, sektor swasta dan badan usaha milik negara atau BUMN adalah mitra penting dalam pencegahan korupsi. Mereka berkontribusi melalui implementasi Good Corporate Governance atau GCG, memastikan transportasi, akuntabilitas, dan keadilan dalam operasional bisnis. Ini termasuk pengembangan kode etik bisnis yang ketat, melarang segala bentuk suap dan praktik korupsi. Menurut teman Junita, apakah kunci keberhasilan bentuk kerjasama masyarakat sipil dalam pencegahan korupsi? Masyarakat sipil adalah garda terdepan dalam menjaga integritas bangsa, bisa melalui berbagai gerakan dan kerjasama. Mereka berperan aktif dalam advokasi kebijakan anti korupsi melalui kampanye, serta menjadi mata dan telinga dalam pengawasan kinerja pemerintah. Inovasi mereka dalam mengembangkan platform transparansi dan alat pelaporan dalam upaya pencegahan korupsi secara holistik. Jadi teman-teman, ada juga instrumen hukum di Indonesia yang mengatur tentang pencegahan korupsi, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, yaitu penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi. Kita akan lanjut pada pertanyaan yang berikut. Untuk teman saya Regina, apa ada lembaga dalam pencegahan korupsi? Ada beberapa lembaga di Indonesia dalam pencegahan korupsi. Yang pertama, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, fokus pada penindakan, pencegahan, dan koordinasi pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang kedua, Komisi Yudisial, menjaga dan menegakkan kehormatan, penelusuran, martabat, serta berlaku hakim. Yang ketiga, Ombudsman Republik Indonesia, mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintah atau BUMN. Pertanyaan yang terakhir kepada teman saya Junita, bagaimana peran kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi?
Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, dan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana termasuk dalam pemberantasan korupsi. Polisi memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan menangkap pelaku. Sementara kejaksaan bertanggung jawab atas penuntutan kasus korupsi. Pengadilan memastikan pelaku mendapat hukum yang setimpal. Jadi teman-teman, menuju Indonesia bebas korupsi adalah sebuah maraton, bukan sprint. Diperlukan komitmen dan sinergi yang kuat dari semua elemen bangsa, melibatkan penguasaan kolaborasi antar pemerintah, sektor swasta, BUMN, dan juga masyarakat sipil. Budaya anti korupsi harus ditegaskan sejak dini, dilakukan secara konsisten tanpa kompromi, memastikan setiap pelaku korupsi mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Bersama kita membangun Indonesia yang bersih, adil, dan juga sejahtera. Ini yang dapat kami bagikan untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih.